Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan yel-yel kita bersama terlebih dahulu. Silahkan rekan-rekan saya undang untuk unmute, dan saya akan hitung 1-3 dan kita bisa melakukan yel-yel bersama. Oke, saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Iconers, we can do it. Iconers, We will do it. Iconers, we are one. one. Salam sejahtera dan selamat pagi rekan-rekan Iconers. Perkenalkan saya Kila selaku MC webinar pagi hari ini yang bertema A Better Lifestyle with Electric Vehicle. Pada acara kita kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Haidar Ahmad mengenai electric vehicle. Jadi mari rekan-rekan kita simak nilai tinggi manfaat-manfaat dari electric vehicle pada webinar hari ini. Dan juga teman-teman, pada webinar kali ini kita akan memberikan beberapa door prize menarik untuk 5 pertanyaan terbaik yang ditanyakan kepada narasumber kita. Jadi rekan-rekan, jangan lupa untuk dipersiapkan pertanyaannya sepanjang pembahasan yang akan disampaikan oleh Pak Haidar pada pagi hari ini. Jadi nggak sabar ya rekan-rekan. Baik, tanpa harus menunggu-nunggu lagi, saya mempersilahkan waktunya kepada Pak Haidar dan kepada Pak Haidar untuk menyampaikan materi. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sudah terlihat Pak Haidar. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan Mbak Kila bahwa tema hari ini terkait better lifestyle with electric vehicle. Nah, jadi pada sharing pagi ini saya mau cerita atau mau menyampaikan sharing kepada teman semua terkait dengan electric vehicle. Oke, sebentar. Nah, mungkin teman-teman masih sudah tahu ya, lebih kan tahu, atau masih ada yang bingung atau seperti apa. Jadi saya mau informasikan atau mau sharing lebih basic lagi sebenarnya apa sih itu EV atau kendaraan listrik. Jadi kendaraan listrik itu adalah kendaraan yang sumber energi geraknya berasal dari energi listrik. Jadi pada dasarnya ya pokoknya apapun kendaraannya yang menggunakan energi listrik sebagai alat energi penggeraknya itu disebut EV. Bahkan yang skuter yang kayak otopet itu ketika dipakai motor itu juga disebut EV. Itu disebut yang micro EV atau personal device EV. Jadi apapun ya, bahkan sampai yang motor, ada sepeda, ada mobil, kemudian ada truk, ada bus, ini semua bisa disebut EV ketika penggeraknya menggunakan energi listrik. Jadi dimensinya sangat luas ketika kita bicara EV. Nah, ini gambarannya EV itu ada macam-macam, ada berbagai jenis ya, terutama yang HEV atau hybrid EV. Ini banyak mungkin teman-teman sering dengar ya, EV yang berbasiskan hybrid. Jadi dia punya mesin, dia punya mesin bakar, ini bahan bakar pakai BBM yang mengisi baterai untuk menggerakkannya itu menggunakan energi listrik berdasarkan dari baterainya. Kemudian ada juga yang PHEV, itu plug-in hybrid. Jadi bedanya adalah kalau yang plug-in ini baterainya bisa di-cas. Kalau yang HEV baterainya ini nggak di-cas dari listrik, tapi dia dari energi gerak dari BBM, kemudian menghasilkan energi gerak ini yang ngecas baterai. Kalau yang untuk yang PHEV dia bisa di-cas baterainya, dicolok dari listrik. Nah, ada juga BEV. Jadi ini yang baterai EV atau yang murni, ini yang ramai yang kita akan banyak bahas, itu adalah BEV. Dan juga adalah ini mungkin sebagai sesi sebenarnya indek aja, ada BEV wannabe. Jadi mungkin ada salah satu merek motor ya, jadi dia bilang mobilnya listrik, tapi ternyata bahan bakarnya masih pakai BBM, masih minum minyak bensin gitu ya. Jadi bensinnya itu menggerakkan mesin bakar, kemudian dia ngecas atau seperti genset lah mesinnya itu. Jadi sebelum itu saya sering bercanda dengan teman-teman itu BEV wannabe karena motornya pakai baterai, tapi baterainya itu nggak dicas, tapi dia dari genset yang digendong. Nah, kalau di Indonesia ini yang sudah ada regulatornya nih, yang sedang banyak dibicarakan adalah ini BEV atau bisa bahasa Indonesianya KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang dengar dari dokumen-dokumen atau dari pemerintah itu biasa sebutnya KBLBB. Memang agak sulit ya istilahnya, namun itulah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk BEV ini.
Ini beberapa jenis dari EV, kemudian mungkin banyak pertanyaan juga yang apakah EV ini menjadi masa depan? Nah, itu. Kayaknya kalau mau jawab seperti ini, kita hitung dari data saja. Kita dari data. Tren dari EV di seluruh dunia itu, terutama di akhir-akhir tahun ini, 2 tahun belakang ini, signifikan kenaikan yang di 2020, kemudian di 2021. Jadi, apakah kita menjadi masa depan? Sebenarnya sudah dimulai dari sekarang, nggak benar-benar masa depan, karena energinya teknologinya terus berkembang, kemudian baterai sekarang makin ringan dan jarak tempuhnya makin panjang, dan trennya selalu naik, nggak pernah turun. Dan ditambah lagi, mungkin ini blessing in disguise, ya sekarang BBM makin mahal. Nah, jadi kan harus ada penggantinya. Dulu yang si penguasa-penguasa emas hitam ini sekarang sudah mulai panik juga nih, gitu kan, karena persediaan sudah makin terbatas. Jadi bisa saya jawab, apakah EV untuk masa depan? Ya, in near future, yes. But next future mungkin akan ada teknologi yang lebih efisien lagi. Nah, kenapa saya bilang ini bisa menjadi masa depan? Nah, ini terjawab di sini. Pertama, efisiensinya EV itu di atas 70%. Ini saya dari jurnal dan literasi yang menyampaikan paling kecil itu 7% menyebutkan. Ada yang menyebutkan 80%. Dari Forbes, dia menyebutkan di atas 80% efisiensinya, energinya ini. Dibandingkan dengan ICE ini, internal combustion engine atau mobil bakar ya, itu efisiensinya paling besar yang saya dapat dokumennya itu adalah di 40%. Banyak yang bilang 20% dan 30%. Jadi kenapa bisa seperti ini gitu? Karena energi dari baterai itu langsung dirubah menjadi energi kinetik. Berbeda dengan bahan bakar kendaraan bermesin bakar, dia dibakar dulu, ada energi kalornya situ. Kemudian baru dia melakukan banyak gerakan kinetik itu dari komponen-komponen, sehingga banyak losses energinya. Yang jadi energi gerak hanya maksimal di 40%. Jadi sesuatunya itu. Jadi dengan energinya ini dari sisi efisiensinya, EV ini sangat-sangat baik sekali dibandingkan dengan ICE. Lalu low cost maintenance. Jadi dari sisi parts-nya, dari data yang saya dapat, umumnya menyebutkan sekitaran 15.000 parts yang bergerak ataupun tidak bergerak. Jadi satu mobil EV itu parts-nya sekitar kurang lebih 15.000. Sedangkan yang ICE itu sampai dengan 30.000. Kan ada yang lebih lagi. Dan ini juga memang tergantung dari jenis mobilnya, tapi ini secara umum jumlahnya seperti ini. Artinya apa? Artinya makin banyak parts, makin banyak hal yang harus di-maintain. Ketika parts-nya makin sedikit, itu ya maintenance-nya lebih sedikit dan dari pricing-nya pun juga bisa ditekan. Selanjutnya, lebih rendah biaya energinya. Nah, kalau misalnya kita biaya listrik di Indonesia, ini saya pakai tarif termahal yang memungkinkan untuk ngecas mobil listrik atau mengecas kendaraan listrik itu di 2.466 per kWh. Sedangkan BBM subsidi saja, yang sudah disubsidi, itu masih di 10.000 per liter. Ya, ini saya juga mungkin karena jarang pakai juga, ini teman-teman bisa konfirmasi apakah benar atau segini atau tidak ya, untuk BBM subsidi ini. Dan perbandingannya, setaran antara 1 liter BBM itu setara dengan 1,3 kWh. Atau ada juga yang menyebutkan 1,2 kWh. Tapi dari hitungan segitu, berapapun perbandingannya, ini masih sangat jauh lebih murah ketika menggunakan listrik untuk energinya. Jadi dari sisi biaya energi jauh lebih murah. Nah, ini mungkin yang kini bisa jadi diskusi kita bersama sebenarnya. Apakah EV itu yang green atau ramah lingkungan? Saya pribadi iya. Tapi di luar sana masih banyak memperdebatkan. Karena contohnya salah satu, mobilnya karena iya dari listriknya itu mobilnya itu nggak mengeluarkan asap gitu ya. Tapi di pembangkitnya masih pakai energi batu bara, pakai BBM sebagainya yang energi yang tidak green. Nah, itu sebenarnya bisa diperdebatkan. Jadi ketika misalnya ada yang mempertanyakan apakah lebih green EV atau tidak, ini memang panjang sih kalau misalnya kita mau perdebatkan. Tapi poinnya adalah ketika misalnya tadi masalah polusi yang di pembangkit, itu lebih mudah dikendalikan ketimbang dengan polusi di mobil. Bayangkan kalau misalnya ada 1.000 mobil yang ICE, itu ada 1.000 knalpot yang harus dipantau. Tapi kalau misalnya ngomongnya masa pembangkit,
cukup satu pembangkit yang kita pantau, dan pembangkit itu udah banyak aturan-aturannya untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi itu artinya bisa diperdebatkan lah ya, ketika dari sisi polusinya. Namun ternyata perdebatan itu nggak selesai di situ, baik masalah baterainya dan sebagainya. Jadi untuk posisi saat ini, mungkin kalau menurut saya, green atau tidaknya ini memang masih sangat subjektif, tergantung dari perspektif orang tersebut. Dan ini perdebatannya dimanapun masih belum selesai, bahkan sampai produksi baterainya, kemudian dan lain-lainnya, itu masih ada yang bilang, oh ternyata ini ada apanya ya, kayak indikasinya lah gitu ya. Jadi ada permainan-permainan bahwa ini akan sebagai masalah itu ya, hal-hal yang sebenarnya menurut saya sih nggak perlu diperdebatkan. Intinya masalah green ini ya sudahlah, itu menjadi satu tugas kita bersama untuk menjaga lingkungan. Salah satu upayanya menggunakan kendaraan listrik ya. Hal lainnya itu adalah PR yang harus diselesaikan, termasuk masalah limbah-limbah dan sebagainya. Menurut saya gitu. Jadi intinya saya masih berpegang bahwa EV lebih hijau ketimbang dengan ICE. Oke. Next, nah selanjutnya kalau misalnya kita sudah pakai EV kan ada kekhawatiran nih, waduh pakai mobil listrik atau pakai mobil listrik ngecasnya di mana? Kan kalau misalnya mobil bahan bakar gampang bayar SPBU-nya. Nah ini yang sebenarnya sangat fundamental menurut saya. Sangat fundamental merubah mindset kita bagaimana menggunakan kendaraan listrik. Karena menggunakan kendaraan listrik itu berbeda dengan bukan BBM. BBM mungkin karena kita sudah terbiasa dan ratusan tahun usianya BBM, ya kita sudah terbentuk pola pikirnya, oh ya mobil ketika habis bensin cari SPBU isi. Kalau nggak ada Pertamina ya ambil Pertamini, kan seperti itu. Ya, dan itu sudah terbentuk ratusan tahun pemikiran itu. Sedangkan EV baru akhir-akhir ini terbentuk, dan kita harus bangun bersama supaya pola pikir pengisian energinya. Yang pertama adalah seperti ini, home charging, overnight charging. Jadi intinya ketika mobil itu beristirahat atau mobil itu parkir, ya isi aja, kita ngecas aja mobil itu. Ketika kita sampai rumah, kita cas di rumah dengan kapasitas charger 7-11 kW kalau ada ya. Tapi pun kalau nggak ada juga nggak masalah. Ini untuk mobil, tapi kalau misalnya kita pakai motor juga hal yang sama kita lakukan. Kebetulan saya pengguna motor listrik juga, sudah 5 tahun lebih saya pakai motor listrik. Ya jadi ketika misalnya saya sampai rumah ya tinggal colok aja, tinggalin aja. Oh nanti melendung loh itu baterainya kalau misalnya kita ngecas lama-lama. Enggak. Baterai yang melendung itu HP zaman dulu itu kalau misalnya kelamaan ngecas, overcharge dia melendung. Itu HP zaman dulu itu. Tapi kalau sekarang seperti udah nggak ada karena di baterai itu sudah ada BMS. Jadi ketika dia sudah mencapai kapasitas maksimal atau mendekati maksimal, dia langsung cut off, dia matikan chargernya. Jadi aman. Jadi lakukan overnight charging ketika kita ngecas di awal. Kemudian kita melakukan short distance trip, atau misalnya komuter dalam kota dari rumah ke kantor 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, yang nggak masalah. Nah, kita di destination, di tujuan, di kantor, di mall sebagainya, kita bisa ngecas lagi. Dan itu nggak masalah. Jadi baterai, dan saya juga pernah diskusi dengan beberapa produsen, itu baterai semakin sering dicas tuh nggak ada masalah sebenarnya. Misalnya dia baru turun 80%, kemudian dicas, ada di teman-teman saya bilang itu seperti cheating untuk life cycle baterai. Jadi dia belum terhitung satu cycle. Jadi sebelum 80% dicas lagi, itu life cycle-nya masih di 100, belum berkurang 1 jadi 99. Jadi nggak masalah ketika misalnya ketemu colokan, kita ngecas. Kemudian, oh ini ada charging station, kita ngecas. Itu nggak masalah deh, baik itu yang motor ataupun mobil. Jadi itu sebaiknya kita lakukan. Jadi setiap mobil itu beristirahat atau setiap mobil itu parkir, ya kita lakukan pengecasan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang PR juga sebenarnya. Jadi kalau distance gimana kita ngecasnya, ini yang emang sebenarnya perlu dengan fast charging. Jadi fast charging itu perlu ketika perjalanan panjang. Jadi misalnya di jalan tol yang lintas kota, lintas provinsi gitu ya, antar pulau sebagainya, itu barulah kita bicara fast charging. Di situlah yang diperlukannya fast charging. Jadi agak aneh bagi saya ketika misalnya ada mengupayakan fast charging itu di tengah-tengah kota untuk Indonesia terutama. Karena kebutuhannya ya memang fast charging itu yang saya tahu itu memang untuk menambah daya tempuhnya. Jadi ketika dia long distance trip, dia di perjalanan misalnya dia perjalanan 500 kilo, di 200 kilo atau di 300 kilo, ya baru dia carilah
berhenti dulu sebentar untuk melakukan fast charging. Dan dengan daya 50 kW untuk mobil ini ya. Untuk motor kurang lebih hal yang sama dilakukan juga. Tapi memang kalau untuk motor sendiri nanti ada opsi lainnya, yaitu ini baterai swap. Jadi baterai swap ini memang untuk memperpanjang jarak tempuhnya. Jadi kalau misalnya di mobil itu ada fast charging, dan motor pun juga akan ada fast charging dalam proses sekarang pengembangan, dan beberapa teman-teman pabrikan juga sudah mulai mengembangkan fast charging untuk motor. Tapi hal lainnya ketika bicara motor listrik, ada opsi lain yaitu baterai swap, karena kapasitas baterainya sekarang di motor itu masih sangat terbatas. Range-nya rata-rata untuk yang motor kecil itu di 60 kilo. Ketika dia perjalanan sekitar 100 kilo, dia butuh sekali swap. Jadi, dan ini semua sebenarnya ekosistem sudah mulai terbentuk. Jadi, tidak perlu lagi sebenarnya kekhawatiran ketika kita mau memigrasi dari kendaraan bermesin bakar menuju kendaraan listrik. Nah, lalu selanjutnya yang saya ceritakan adalah saya ini aja. Nah, ini apa sih yang dilakukan oleh Icon saat ini dengan kondisi ekosistem kendaraan listrik? Jadi Icon Plus saat ini sudah mulai membangun, yang kemarin mungkin kalau misalnya sudah saya pernah di sharing session ya dengan teman-teman sales juga saya cerita, itu kita punya produk untuk charging point. Nah, itu yang kita sebut sebagai destination, itu medium charging. Kenapa kita sediakan itu? Itu untuk harganya lebih murah. Kita secara organisasi untuk menyediakan charging di destinasi itu lebih murah. Biaya investasinya pun cukup ringan, ya. Tidak seperti kita harus menyediakan fast charging. Dan harganya jika kita komparasikan satu yang 22 kW ini medium charging ini dibandingkan dengan yang fast charging itu udah bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Kira-kira pindah dari yang medium charging ke fast charging. Kemudian dengan harga yang lebih affordable ini, kita bisa menyebar makin banyak titik. Jadi semakin banyak titik yang tadi poin ini, semakin memberi kenyamanan kepada pengguna kendaraan listrik. Jadi tidak ada kekhawatiran, oh di mana ya saya harus ngecas mobil saya ini. Ya pokoknya sebaiknya misalnya setiap ada parkiran itu ada charging point-nya, walaupun itu hanya yang medium charging. Jadi itu sudah cukup. Bahkan bagi saya ketika misalnya kayak di mall, di resto, di kafe, dengan kapasitas segini itu sudah lebih dari cukup, karena hanya untuk top up saja. Jarang sekali ketika misalnya penggunaan listrik itu benar-benar habis baru dia ngecas. Dia biasanya melakukan top up. Mungkin dia di 30%, 50%, 5% dilakukan top up. Dan ketika misalnya ini untuk case-nya untuk mobil, ketika misalnya dia dengan kapasitas 22 kW, dia ngecas setengah jam, itu sudah lumayan, dia dapat 10 tambahan top up 10 kWh. Atau bisa dia ngecasnya 1 jam, dia dapat 20 kWh-an. Nah, itu udah lebih dari setengah. Sorry, ini kayak screen saya. Oke. Maaf nih, sedikit ada gangguan di laptop saya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan oleh Icon? Itu kita mau kolaborasi. Nah, ini memang menurut saya ini harga mutlak ya bagi kita semua di Icon Plus, bagaimana membangun ekosistem kendaraan listrik. Jadi kita kolaborasi. Akan sangat sulit ketika dia melakukan itu sendiri, menyediakan chargingnya, kemudian membangun demand-nya. Nah, ini harus ada kolaborasi. Kita harus mulai bekerja sama. Dan alhamdulillahnya kita sudah mulai berdiskusi dengan berbagai pihak, baik itu di lokal Indonesia, bahkan kita sudah berdiskusi juga dengan penyedia charger dari luar. Mereka sudah oke, kita akan bekerja sama untuk bangun ekosistem kendaraan listrik ini. Oke, mungkin sepertinya dari saya segini dulu. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya, supaya lebih detail lagi. Ini satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan. Ini yang akan kita bangun di Icon. Kita membangun ekosistem, mulai dari chargingnya, kemudian charging station, kemudian baterai swap system-nya, marketplace-nya. Ini satu ekosistem yang akan kita sama-sama bangun. Tahap awal kita mulai di charging station dan baterai swap. Dan marketplace saat ini sudah ada, walaupun memang
sepertinya marketplace ini masih butuh endorsement ya, karena transaksinya masih cukup kecil untuk transaksi kendaraan listrik. Namun next-nya mungkin kita bisa lakukan atau bisa menggerakkan lebih lagi untuk meningkatkan transaksional pembelian kendaraan listrik di marketplace yang ada di PLN Mobile. Kemudian test drive itu juga on progress kita siapkan. Rental motor listrik ini juga sudah mulai kita garap. Kita sedang ada POC juga dengan Halera Power untuk melakukan EV ini. Yang tadi ada yang adalah dari EV dari community building. Jadi kita juga membangun komunitas, dan mungkin beberapa teman sudah terinfo ya, akhir tahun lalu kita sudah membuat event yaitu EV Track Day. Itu adalah salah satu awal EV ini komunitas EV ini kita rangkul bersama. Jadi di EV Track Day itu kami mengundang komunitas-komunitas, kemudian pabrikan-pabrikan, kemudian juga ada talent-talent untuk drifter gitu ya, ada garasi drift, kemudian ada Miko sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa kendaraan listrik ini itu bukan hanya mainan saja, tapi memang benar-benar ini bisa dipakai untuk olahraga juga. Dan kalau misalnya kita bicara otomotif, level tahap tertingginya dari otomotif ini kan sebenarnya di sisi sportnya ya, seperti mobil ini kan ada F1, ada MotoGP, dan kita sekarang sudah ada nih Moto2 dan juga Aprix. Nah, kemarin kita Icon dan PLN membuat satu event EV Track Day. Nanti mungkin saya bisa share juga sih eventnya seperti apa, karena mungkin kemarin karena sangat mendesak belum banyak yang terinfo. Oke, itu dari saya mungkin Mbak Gila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haidar atas sharingnya di pagi hari ini. Tentunya dari materi yang disampaikan dapat kita lihat bahwa banyak sekali manfaat yang diberikan dari penggunaan electric vehicle ini. Dan dari materi yang disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa electric vehicle mengurangi emisi karbon. Maka dari itu boleh diberikan tepuk tangannya sekali lagi teman-teman untuk Pak Haidar atas materi yang telah disampaikan.